Gini, nggak ada yang salah dari sayang sama cewek. Beneran. Nggak ada yang salah kalau lu nunjukin niat baik, perhatian, bahkan effort yang tulus. Itu semua adalah bagian dari jadi laki-laki yang dewasa dan punya hati. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, gue tuh sering banget nemuin komentar para cowok di konten gue. Banyak yang curhat, Pikong, bahas dari sisi cowok dong. Gue udah ngelakuin ini itu, tapi doi malah ngejauh, bahkan milih orang lain. Dan makin sering gue baca, makin kerasa kalau ini bukan masalah personal. Ini masalah yang lagi dialamin banyak cowok. Bayangin, ada yang cerita tiap hari nganterin pulang, selalu standby kalau doi butuh apapun, tapi akhirnya ditinggalin buat cowok yang bahkan gak effort setengahnya. Sakitnya tuh bukan main. Soalnya gini, banyak orang masuk ke hubungan dengan niat baik, tapi kebablasan sampai ngorbanin diri sendiri. Ada yang tiap malam lembur tapi tetap maksa datang ke rumah doi cuma biar dianggap perhatian. Ada juga yang nabung setengah mati cuma buat beliin kado mahal, padahal diri sendiri lagi seret. Mereka ngerasa makin banyak dikasih, makin besar peluang hubungan bakalan langgeng. Padahal kadang justru pengorbanan berlebihan itu bikin hubungan miring sebelah. Dan ujung-ujungnya pertanyaan klasik itu muncul. Gue salah apa? Padahal bukan soal salah atau benar. Hubungan itu retak bukan cuma karena kurang cinta, tapi karena satu pihak ngegas terus, sementara yang lain cuma enak-enakan nerima. Misalnya, ada cowok yang selalu datang duluan, selalu minta maaf duluan, selalu ngalah duluan. Akhirnya pasangan jadi terbiasa. Bukan karena jahat, tapi karena ritmenya memang kayak gitu dari awal. Dan itu bikin yang berjuang mati-matian jadi kelelahan sendiri. Kadang hal yang dianggap romantis justru jadi beban. Contohnya, ada cowok yang tiap jam ngechat, "Udah makan belum? Lagi di mana? Sama siapa?" Maksudnya perhatian, tapi lama-lama pasangan jadi ngerasa dicekoki energi terus-terusan. Atau cowok yang selalu hadir tiap dipanggil, bahkan kalau itu berarti harus nyebrang kota tengah malam. Romantis di awal, tapi lama-lama hilang gregetnya karena semuanya terlalu gampang dikasih. Makanya sebelum masuk ke materi inti, gue mau taruh pondasi dulu. Ada beberapa hal yang enggak seharusnya elu lakuin dalam hubungan. Demi kebaikan elu sendiri juga. Bukan biar kelihatan dingin atau susah didapetin, tapi biar hubungan tetap sehat dan dua-duanya tetap punya nilai. Dan percaya deh, kalau hal-hal ini dipahami dari awal, elu bakal jauh lebih kuat, lebih stabil, dan hubungan elu punya peluang jauh lebih gede buat bertahan. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Nah, sekarang gue pengen lu denger ini kayak lagi duduk bareng gue sambil ngebahas hidup laki-laki modern yang sering kejebak di pola yang sama. Banyak cowok ngerasa makin dia ngeprioritasin cewek, makin besar peluang hubungan bakal aman. Padahal seringnya kebalik. Rule nomor 1, jangan pernah naruh dia di atas purpose lu. Kedengerannya tegas, tapi ini fondasi penting yang banyak cowok abaikan. Karena tiap kali lu buang arah cuma demi bikin dia nyaman, yang hilang bukan cuma fokus, tapi identitas lu sebagai laki-laki. Gue kasih gambaran biar lebih kerasa. Lu punya tujuan besar, misalnya mau ningkatin karir, ngejalanin bisnis, atau lagi bangun diri biar versi terbaik lu kebentuk. Tapi tiba-tiba lu stop nge-gym karena dia pengen lebih banyak waktu. Lu hold project penting cuma karena dia curhat tengah malam. Lu slow down dari grind lu karena dia bilang, "Kamu kok sibuk banget sekarang?" Tapi bukannya bikin dia makin deket, justru bikin dia merasa nggak aman. Karena laki-laki tanpa misi itu kayak kapal di laut tanpa kompas, gampang goyang, gampang hilang arah. Dan kalau mau jujur, perempuan itu lebih tertarik sama cowok yang jagain misinya, bukan yang ninggalin misinya. Ketika cowok ngorbanin purpose-nya demi hubungan, otomatis dia naruh beban baru ke pasangannya tanpa sadar. Dia jadi bergantung secara emosional, makin sensitif, makin butuh validasi. Di sisi lain, cewek jadi ngerasa harus nahan bobot itu. Tekanan naik, rasa jenuh masuk, polaritas hilang. Yang tadinya hubungan manis, berubah jadi hubungan yang berat sebelah. Ingat, purpose lu itu bukan hobi. Itu mesin utama yang bikin lu menarik. Wajah bisa berubah, badan bisa naik turun, energi bisa beda-beda. Tapi misi lu sebagai laki-laki, itu yang bikin lu punya arah dan sikap. Cewek mungkin awalnya tertarik sama vibe lu, karisma, gaya bicara, cara lu nge-treat dia, tapi dia bakal tetap tinggal karena dia ngeliat lu punya misi yang jalan, bukan misi yang dikorbanin. Jadi, selalu ingat, begitu lu kehilangan purpose,
lu nggak cuma kehilangan diri, lu bisa kehilangan dia juga. Nah lanjut ya. Abis tadi kita bahas soal gimana cowok bisa kehilangan dirinya gara-gara naruh cewek di atas purpose. Sekarang gue mau ajak lu masuk lebih dalam ke pola kedua yang nggak kalah sering bikin hubungan jadi berat. Karena biasanya setelah cowok ngerasa, gue udah ngalah, gue udah nurut, gue udah nurunin prioritas, mereka masuk ke mode berikutnya, mode penyelamat. Dan ini nih yang sering bikin cowok nggak sadar berubah dari pasangan jadi babysitter emosional. Serius, tahap ini kelihatan halus tapi dampaknya bisa ngancurin dinamika hubungan pelan-pelan. Cowok itu secara alami suka benerin masalah. Ada problem? Gas. Ada drama? Sikat. Ada yang bikin pasangan sedih? Langsung turun tangan kayak petugas darurat 24 jam. Dan gua ngerti, itu bentuk sayang versi cowok. Tapi dalam hubungan, makin sering lu memperbaiki apa yang seharusnya dia perbaiki sendiri, makin cepat lu kehilangan daya tarik. Karena setiap kali lu ngeberesin masalah yang dia ciptain, lu otomatis bertanggung jawab atas emosi yang dia sendiri nggak mau kelola. Itu bukan support, itu babysitting. Cewek nggak kehilangan respect karena lu nggak bantu. Mereka kehilangan respect karena lu kebanyakan bantu. Bayangin gini, dia drama tiap minggu karena teman kantornya. Dia berantem sama keluarganya. Dia sabotase diri sendiri. Dia ngulang pola yang sama terus-terusan. Dan lu langsung loncat kayak terapis pribadi atau krisis manager. Lu teleponin orangnya. Lu cariin solusi. Lu tanggung bebannya. Lama-lama dia nggak ngeliat lu sebagai pasangan, tapi sebagai alat bantu hidup. Dan cowok yang terlalu jadi penyelamat jarang dipilih untuk jangka panjang. Karena ketika lu ngapus konsekuensi dari tiap kekacauan yang dia buat, lu bikin dia nyaman dalam pola yang nggak sehat. Dan pada akhirnya, justru lu yang bakal disalahin atas beban yang lu pikul. Makanya yang paling sehat tuh bukan menyelamatkan, tapi menopang. Support itu bunyinya kayak, gue dengar, berat ya, menurut kamu langkah selanjutnya apa? Tapi nyelamatin itu bunyinya, udah sini gue urus, gue yang benerin, gue yang handle. Yang satu bangun respect, yang satu bangun ketergantungan dan akhirnya jadi resentment. Ingat, kalau dia nggak bisa kelola emosinya sebagai orang dewasa, dia juga nggak tiba-tiba bisa ngelolanya cuma karena ada lu. Tugas lu sebagai laki-laki adalah hadir dengan leadership, bukan bawa toolbox buat nyelesain masalah yang bukan punya lu. Nah lanjut ya, setelah tadi kita ngomongin soal gimana jadi penyelamat bisa ngerusak dinamika hubungan, sekarang gue mau ajak lu masuk ke pola berikutnya yang nggak kalah sering kejadian. Cowok mulai ngejar makin kenceng justru ketika ceweknya mulai narik diri. Ini fase yang banyak cowok nggak sadar mereka lakuin. Mereka mikir, kalau dia mulai jauh, gue harus lebih dekat. Padahal inilah titik di mana cowok tanpa sadar ngajarin ceweknya satu hal. Validasi gue ada di tangan kamu. Dan begitu itu kebaca, bro, grafik ketertarikan langsung turun kayak roller coaster yang putus remnya. Biasanya pola ini mulai halus. Cewek mulai slow reply, cowok malah makin rajin ngechat. Cewek mulai kelihatan sibuk, cowok malah makin banyak ngasih perhatian. Cewek kelihatan dingin, cowok malah keluarin mode super romantis demi narik perhatiannya balik. Bahkan sampai nurunin standar cuma biar dia nggak pergi. Semua itu bukan bikin dia makin suka, malah ngasih sinyal kalau diri lu nggak punya nilai tanpa persetujuannya. Cewek nggak pengen cowok yang berusaha menangin dia. Mereka pengen cowok yang bikin mereka ngerasa beruntung bisa dapetin dia. Dan yang pahit tapi jujur, kalau dia bikin lu berkompetisi buat perhatiannya, besar kemungkinan dia udah punya fokus lain di kepalanya. Bisa cowok lain, bisa ruang untuk dirinya sendiri, bisa juga cuma pengen kebebasan. Apapun alasannya, ujungnya sama. Lu bukan prioritasnya lagi. Di posisi ini, makin lu ngejar, makin dia ngerasa dia lebih bernilai dari lu. Makin dia ngerasa bisa dapet cowok yang lebih. Sakit? Iya. Tapi itu kenyataan yang harus diterima biar lu nggak makin hancur. Satu-satunya cara buat balikin respect, berhenti audisi. Berhenti jual diri. Berhenti nunggu dipilih. Cowok yang enggak berkompetisi buat perhatian cewek itu nunjukin kalau dia punya isi hidup, punya kestabilan emosi, punya standar tinggi, dan punya pilihan. Dan justru cowok kayak gini yang bikin cewek balik ngelirik, karena cewek selalu ngejar hal yang terasa nggak gampang didapetin. Lu bukan pemain cadangan yang nunggu kesempatan.
Lu harus jadi Price, pria yang bikin dia mikir, gua nggak mau kehilangan dia. Nah lanjut ya, abis tadi kita bahas soal gimana cowok sering kejebak dalam kompetisi yang nggak ada hadiahnya, ngejar perhatian cewek yang udah mulai narik diri. Sekarang kita masuk ke pola berikutnya yang sering bikin cowok kalah bahkan sebelum hubungan itu kebentuk. Dan ini sering banget kejadian sama cowok-cowok yang sebenarnya punya niat baik, tapi sayangnya niat baik itu jadi bumerang karena dieksekusi di waktu yang salah. Ini adalah fase ketika cowok mulai ngasih full access ke diri mereka, padahal ceweknya bahkan belum masuk gerbang. Dan jujur, ini salah satu kesalahan yang paling sering ngebunuh daya tarik secara perlahan tanpa cowok sadar. Banyak cowok ngerasa makin mereka invest di awal, makin cepet cewek bakal ngerasa, gua mau sama dia. Padahal yang sering kejadian malah kebalik total. Ceweknya masih mode browsing, santai, lihat-lihat, nimbang-nimbang, tapi cowoknya udah mode, gue siap jadi pacar lu sekarang juga. Dan lewat pola ini, cowok ngirim 2 pesan berbahaya. Pertama, nilai gue nggak cukup tinggi buat nunggu effort lu. Dan kedua, gue lagi mencoba beli ketertarikan lu. Masalahnya, cewek itu nggak jatuh hati ke cowok yang ngasih akses tanpa syarat. Mereka jatuh hati ke cowok yang harus mereka qualify dulu. Dan ketika cowok overinvest terlalu cepat, dinamika itu langsung mati. Contohnya banyak banget dan beberapa kedengarannya manis, tapi efeknya parah. Kayak cowok yang baru 2 kali ketemuan tapi udah planning date super mewah. Padahal ceweknya aja belum yakin dia suka atau enggak. Atau cowok yang langsung ngejadiin semua jadwalnya cuma karena cewek itu kebetulan lagi free hari itu. Ada juga cowok yang ngechat paragraf panjang sementara ceweknya bales 1 kalimat seadanya. Ada yang langsung buka semua isi hati dan trauma padahal baru kenal. Ada yang kasih konsistensi ke cewek yang cuman kasih kebingungan. Bahkan ada yang janji eksklusif padahal ceweknya belum buktiin apa-apa. Semua itu bunyinya romantis. Tapi di mata cewek, itu desperation. Terlalu cepat, terlalu banyak, terlalu gampang. Dan inilah yang bikin dinamika hubungan mati sebelum mulai. Ketika cewek ngasih 20% energi dan cowok ngasih 120%, otomatis pola berubah. Cewek jadi price-nya, cowok jadi pengejarnya. Cewek yang evaluasi, cowok yang nge-impress. Cewek yang mutusin kapan mau bales, cowok yang nunggu kayak anak anjing setia. Dan kalau lu udah masuk ke frame itu, susah banget buat balik. Karena secara psikologi, kalau cewek nggak earn investasi lu, dia nggak bisa benar-benar ngehargain itu. Semuanya kerasa terlalu gampang, terlalu cepat, terlalu tersedia. Padahal nilai itu muncul dari effort. Effort bikin ikatan emosional. Ikatan emosional itu yang ngelahirin desire. Kalau dia nggak perlu usaha buat dapetin lu, dia nggak bisa bonding sama lu. Kalau dia nggak bonding, dia nggak bisa desire lu. Makanya dia akhirnya ngomong, kamu baik banget, kamu sweet. Tapi aku lagi nggak siap, aku takut ngegantung kamu, aku belum emotional available. Terjemahannya, gua nggak ngerasa invest apa-apa ke lu. Jadi gua bisa pergi kapan aja tanpa rasa bersalah. Makanya aturan ini harus lu cap di kepala. Effort dia yang harus mimpin investasi lu, bukan kebalikannya. Kalau dia konsisten, responsif, hangat, penasaran, dan intentional, baru lu naikkan investasi perlahan. Value dibalas value. Energi dibalas energi, interest dibalas interest. Itu dinamika yang bikin hubungan tumbuh kuat dan bikin lu tetap jadi pria yang punya nilai tinggi dalam prosesnya. Nah terakhir dan gak kalah penting, ada satu tahap lagi yang sering banget bikin hubungan hancur pelan-pelan tanpa cowok sadar. Ini bukan soal effort berlebihan, bukan soal ngejar, bukan soal ngasih lebih dulu. Ini lebih dalam, lebih prinsip, dan biasanya mulai dari hal yang kelihatannya kecil, tapi efeknya gila-gilaan. Jadi bayangin, lu udah berusaha seimbang, udah coba jaga frame, tapi ada satu titik krusial yang kalau dilanggar, habis sudah. Nah, ini masuk ke fase berikutnya, yang sering banget jadi penentu apakah hubungan lo bakal naik level, atau justru mati pelan-pelan. Yang kelima nih, jangan pernah tolerate disrespect, not even once. Karena begini bro, momen lu kehilangan respect dari seorang perempuan, itu kayak tombol self-destruct buat attraction. Pelan, tenang, nggak kelihatan, tapi pasti. Banyak cowok nganggep disrespect itu cuma suara naik sedikit, emosi sesaat, atau dia cuman lagi sensi. Padahal bukan.
Disrespect tuh bukan mood swing. Itu karakter yang ke-expose. Dan ini keras tapi real. Perempuan bisa sayang sama lu, tapi sekaligus ngetes lu. Tapi saat dia sadar lu ngebiarin disrespect lewat tanpa konsekuensi, dia berhenti ngeliat lu sebagai sosok yang bisa dia percaya buat mimpin arah hubungan. Makanya, kita harus definisiin disrespect biar jelas. Karena cowok tuh jago banget meremehkan. Misal dia ngomong ke lu kayak lu lebih rendah dari dia, ninggiin suara, ngehina, ngeledek lu di depan orang, ngebandingin lu sama cowok lain, nyindir-nyindir mimpi lu, ngegas pakai kata-kata kasar, atau flirting sama cowok lain. Kalau salah satu dari itu kejadian sekali aja, dan lu ngebiarin, lu ketawain biar adem, atau lu malah minta maaf duluan, di saat itu juga lu ngajarin dia satu pesan berbahaya. Lu bakal nerima apapun. Dan kalau kepercayaan itu udah kebentuk, itu sulit dibalikin. Beneran susah. Perempuan tuh secara naluriah bakal nyari batasan emosional lu, karena itu cara mereka ngetes kekuatan lu. Kalau lu nggak punya batas, kalau semuanya bisa, kalau lu selalu ngalah, dia ngerasa nggak aman, dia ngerasa nggak dipimpin, nggak dilindungi, nggak punya sosok yang bisa dia ikuti. Mereka jarang ngomongin ini secara verbal, tapi begitu respect runtuh, perhatian mereka juga ikut jatuh. Cowok yang ngebiarin disrespect akhirnya berubah jadi keset, backup plan, pelarian rasa bersalah, tempat curhat, tempat mendarat kalau dia lagi sepi. Dan yang paling pahit, hubungannya mungkin tetap jalan bertahun-tahun, tapi respect itu nggak pernah balik. Makanya, kalau lu nggak punya batasan yang jelas, lu sebenarnya nggak lagi punya hubungan. Dan gini loh bro, enforcing standar itu bentuknya bukan marah-marah atau nunjukin ego. Itu simple, kalem, tapi tegas. Kayak, jangan ngomong gitu ke gue. Atau, kita nggak lanjutin obrolan sampai lu tenang. Atau, kalau lu naikin suara lagi, gue keluar dari ruangan. Atau, kalau lu disrespect gue bakal ngejauh. Itu tuh leadership yang lembut tapi tegas. Perempuan respect sama yang kayak gitu. Mereka respon sama yang kayak gitu. Mereka percaya sama yang kayak gitu. Karena respect itu bukan sesuatu yang lu minta. Itu sesuatu yang lu tunjukkan lewat standar dan batasan lu sendiri. Dan realitanya sederhana. Perempuan nggak bisa cinta sama cowok yang nggak mereka respect. Dan mereka nggak bisa respect cowok yang nggak respect dirinya sendiri. Lu bukan kehilangan perempuan karena lu tegas. Lu kehilangan mereka karena lu lemah. Dan trust me bro, kalau lu paham prinsip ini, pola hubungan lu bakal berubah selamanya. Oke, sekarang setelah kita bongkar semua sisi gelap terang yang sering kejadian dalam hubungan, mulai dari prioritas yang kebalik, ngerasa harus jadi pahlawan buat masalah yang bukan punya kita, ngejar perhatian yang sebenarnya lagi ditarik menjauh, overinvest sebelum waktunya, sampai toleransi terhadap hal yang justru ngebunuh harga diri, gua mau ajak lu tarik napas dulu. Karena semua ini tuh bukan sekadar teori yang manis dibungkus bijak-bijakan cinta. Ini hal yang gua lihat sendiri. Gua baca tiap hari dari komentar cowok-cowok yang curhat, dan kadang kejadian langsung dalam hidup kita. Jadi sebelum kita benar-benar nutup pembahasan ini, gua mau kasih penutup yang harus lu simpan baik-baik. Gini, nggak ada yang salah dari sayang sama cewek. Beneran, nggak ada yang salah kalau lu nunjukin niat baik, perhatian, bahkan effort yang tulus. Itu semua adalah bagian dari jadi laki-laki yang dewasa dan punya hati. Tapi yang sering bikin hubungan hancur bukan karena cowok terlalu sayang, tapi karena sayang itu dikasih tanpa batas sampai akhirnya dia kehilangan dirinya sendiri. Dan itu yang harus lu waspadai. Lu boleh hadir, boleh peduli, boleh investasi perasaan, asal jangan sampai lu korbankan harga diri, tujuan hidup, dan prinsip cuman buat ngejaga orang yang bahkan belum tentu ngejaga balik. Kalau dirangkum, inti pembahasan kita tadi sederhana tapi dalam banget. Jangan pernah naruh cewek di atas tujuan lu. Jangan jadi tukang beresin drama yang bukan milik lu. Jangan maksa ngejar perhatian yang udah sengaja ditarik. Jangan overinvest sebelum dia nunjukin effort yang layak lu balas. Dan yang paling penting, jangan toleransi disrespect walaupun cuma sekali. Karena dalam hubungan yang sehat, respect itu fondasi, effort itu seimbang, dan diri lu sendiri tetap berdiri tegak sebagai pria dengan arah, nilai, dan tujuan. Cinta itu hadir buat melengkapi, bukan ngambil alih hidup lu. Dan kalau lu udah nyampe di titik ini, berarti lu siap buat upgrade cara lu jalanin hubungan. Jadi bro, jaga tujuan lu, jaga sikap lu, jaga standar lu. Karena pada akhirnya,
Cewek mungkin bisa suka sama gaya lu, energi lu, atau perhatian lu, tapi dia bakal tetap tinggal karena karakter dan kualitas diri yang gak gampang dibeli siapapun. Itu yang bikin lu layak, pantas, dan gak gampang digantikan. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.